Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciatul Hasanah, NIM 2021 09648350. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil dari pemahaman saya tadi, yaitu pembelajaran mata kuliah Tafsir Tarbawi. Yang dimana pembelajaran Tafsir Tarbawi ini tadi bertemakan tentang kewajiban belajar mengajar. Dalam pembelajaran Tafsir Tarbawi ini, kita itu bukan menafsirkan Al-Quran secara langsung, melainkan kita itu sama-sama mempelajari Al-Quran yang sudah ditafsirkan. Karena kalau untuk menjadi seorang mufasir itu tidak mudah, harus ada 15 syarat yang harus dikuasai, yang diantaranya ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shorof, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan juga menjelaskan tentang pendidikan yang ada 3, yakni murid, guru, dan kurikulum. Adapun tujuan perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan formal. Karena tadi menjelaskan tentang pendidikan Islam dan pendidikan formal, nah di antara kedua pendidikan itu ada perbedaan tujuan. Kalau tujuan dari pendidikan Islam yaitu bertujuan untuk membentuk manusia menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Sedangkan pendidikan formal bertujuan untuk menguasai ilmu-ilmu di bidang pengetahuan, seperti menguasai ilmu matematika, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu formal lainnya. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang dicantumkan dalam penjelasan tentang tema ini, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, surat At-Taubah ayat 122, dan surat Al-Mujadilah ayat 11. Untuk surat pertama, surat Al-Alaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, alaqah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang dapat disimpulkan yaitu untuk membaca semua bacaan yang bersifat umum atau seluruhnya yang tersurat, yang meliputi Al-Quran atau ayat-ayat mauliyah, dan juga alam semesta atau ayat-ayat kauliyah. Untuk ayat yang kedua yaitu surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin manhum ta'ifatul liyatafaqahu fid daini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya,
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Shadaqallahul azim. Baik, tadi untuk pembacaan ayat ini saya rasa kurang jelas dan juga ada salahnya karena saya ada kendala tempat dan saya juga menggunakan HP dan penerangannya juga di sini kurang terang. Jadi mohon maaf, masih belajar juga baca Al-Quran. Untuk keterangan yang kedua ini yaitu tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Nah, ini menjelaskan tentang peperangan, yaitu yang dimana kalau kita berperang, kalau kita menang, kita mendapatkan apa hak kita yang sudah dirampas. Jikalaupun kita kalah, kita mati dalam keadaan syahid karena kita memperjuangkan hak yang harus kembali kepada kita, harus mengambil hak yang harus kita miliki. Dan untuk ayat yang ketiga yaitu tentang yang ketiga itu surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi penjelasan ayat ini yaitu tentang hai orang-orang yang beriman, apabila engkau dikatakan disuruh berlapang-lapanglah dalam majelis. Nah, yakni yang dimana majelis itu seperti masjid dan majelis-majelis yang berkaitan tentang Islam, itu yang dimaksud berlapang-lapanglah itu seperti berlomba-lomba atau memperbanyak pergi ke majelis seperti masjid, seperti itu. Dan untuk ini lagi ada penjelasan berdirilah kalian, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Allah itu, kalaupun Allah itu menyuruh kalian berdiri, maka berdirilah, karena sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya. Seperti itu. Mungkin saya juga kurang paham karena ini saya baru belajar tentang ilmu ini. Dan juga ini ada, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini kalau menurut pemahaman saya, orang lain yang tidak
akan pernah tahu tentang apa yang umatnya lakukan. Allah itu maha tahu. Jadi suatu saat nanti kalau sudah kita berkumpul di akhirat nanti itu, semua pekerjaan yang orang-orang tidak ketahui, Allah ketahui. Itu menurut pendapat dan pemahaman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih awal belajar ilmu tafsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.